Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan used car review yang ketiga. Kami membahas mobil-mobil bekas untuk panduan Anda membeli mobil atau hanya sekedar ingin tahu saja. Karena saat ini kami membahas mobil yang menurut kami sangat worth it. Merupakan mobil MPV yang sangat terkenal pada masanya, yang kalau tidak naik mobil ini tidak dibilang orang kaya. Ini adalah seekor Alphard yang lama. Yes, MPV orang kaya pada zamannya. Tapi sampai sekarang kalau masuk hotel atau mall masih sangat dihormati, dibukakan pintunya. Walaupun ini sudah tua, masih sangat bangga memakainya. Sedikit sejarah tentang Toyota Alphard yang lama ini dengan kode bodi ANH10. Nama Alphard diambil dari nama bintang yang terterang di konstelasi Hydra. Dengan jarak 177 tahun cahaya, itu jauh sekali. Dengan julukan The Heart of Snake. Itulah kenapa logo Alphard di depan itu adalah gambar ular. Ya, kami selama ini tidak sadar kalau itu adalah gambar ular. Diperkenalkan di dunia tahun 2002 dan masuk ke Indonesia tahun 2003 lewat importir umum dengan pilihan MZ dan MZG sebagai tahta tertinggi di kelas 3000 cc. Ini kami pernah pakai dulu tahun 2003, 3000 cc. Power door-nya masih hanya satu sisi, sebelah kiri saja. Kemudian tahun 2004 baru keluar pilihan yang 2400 cc dengan varian AS, AXL, dan ASG sebagai yang tertinggi. Kemudian tahun 2005 ada facelift dan keluar varian tambahan G dan V sebagai varian tertinggi selain ASG di kelas 2400 cc. Dan kemudian akhirnya berhenti produksi tahun 2008 yang digantikan dengan Alphard generasi kedua dengan kode ANH20. Toyota Alphard sangat laku di Indonesia, tidak seperti lawan-lawannya yaitu Honda Elysion dan Nissan Elgrand. Daya tarik utama pada suatu Alphard adalah judulnya Toyota. Namun ada satu kelemahan Alphard dari generasi ke generasi, walaupun yang punya yang nyetir tetap disangka supir. Kami persilahkan mamang-mamang yang satu ini untuk melanjutkan review, yang mungkin sudah tidak work from home lagi sehingga rambutnya jadi begitu terbakar matahari. Mamang Ican. Pengen dibuka pintu mobilnya kalau kita main ke hotel atau ke mall seharga sigra? Alphard jawabannya, walaupun tua dia masih tetap karismatik. Tukang valet itu kalau dari jauh, wow itu Toyota Alphard, saya harus bukain pintunya. Nah, tukang valet itu tahu karena Toyota Alphard dia mempunyai bodi yang besar. Panjangnya 4,8 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,9 meter dengan wheelbase 2,9 meter yang artinya dia ruang kabinnya lapang. Nah, dia juga punya teman-teman. Teman-temannya adalah Nissan Elgrand dan Honda Elysion. Nah, dibandingkan dengan teman-temannya, dimensinya dia adalah yang paling tinggi dan juga bobotnya paling ringan. Nah, kita bahas di bagian depannya. Untuk bagian depannya juga dia khas gitu ya, khas Alphard dengan kaca depan sampai ke bagian kap mesin dia landai, lurus gitu. Dia mempunyai grill yang sangat besar, bolong-bolong seperti ini, dan juga ada layer chrome di sebelah sini nih, melintang chrome kecil-kecil dan di atasnya besar. Headlightnya juga gede banget, isinya ada lampu sein, ada lampu kecil, ada lampu proyektor, dan juga lampu besar. Jadi terpisah, di bawahnya ada fog lamp bulat, dan dia ini karena facelift dia memakai rok yang sangat kebesaran di bagian bawah. Bedanya dengan yang pre-facelift, headlightnya juga berbeda, dia belum proyektor, di bawahnya fog lampnya kotak dan bempernya nggak rencem kayak gini gitu ya, jadi lebih kalem. Itu aja sih di bagian depan. Mesin pada Alphard ini berkapasitas 2400 cc dengan kode mesin 2AZFE, 4 silinder yang sama dengan yang dipakai Camry XV30. Bertenaga 157 horsepower dengan torsi maksimal 195 Nm. Cukup pelan karena membawa beban 1,8 ton. Tenaga tersebut tersalurkan ke gearbox 4-speed automatic. Dan ada juga versi 3000 cc V6-nya yang menghasilkan tenaga 216 horsepower dengan torsi maksimal 310 Nm dengan transmisi 5-speed automatic. Oh iya, ini kenapa ruang mesin Alphard dari dulu agak kurang enak dilihat karena terasa kosong. Karena mesin berposisikan di bawah, karena mobil ini platformnya sama dengan Camry saat itu.
Di bagian samping Toyota Alphard ini dia terlihat besar dan panjang serta tinggi. Ini tingginya 1,9 meter dan saya 1,7 meter. Kabinnya pasti luas di bagian headroom. Yang bisa terlihat di luar, ini spionnya rawan dicuri, apalagi yang model LED, dan ini terutama model tanduk kayak gini. Spionnya kecil tapi sangat mahal. Ini 2 juta rupiah Pak kalau hilang. Dan juga untuk di bagian kaca sampingnya, ini tidak simetris untuk di Toyota Alphard dan masih dipertahankan sampai Alphard generasi 3. Ini, lihat, potongannya nggak lurus gitu ya, kayak kotak aja, tapi dipotongnya melintang kayak gini nih, agak-agak miring gitu. Lucu juga sih. Helm pintunya chrome, model tarik, garis bodinya elegan, ditambah juga dengan body kit. Ini modelnya ASG, dan juga pintarnya, rel untuk pintu ini yang di tengah, karena model geser, relnya disembunyikan atau disamarkan di bawah kaca belakang. Kita lihat dari model facelift-nya. Facelift-nya di sebelah mana? Untuk ya bodi samping memang tidak ada yang begitu kelihatan, tapi bisa dilihat dari velgnya. Ini velgnya udah dirubah juga oleh pemiliknya, tapi kalau versi facelift itu ada versi yang velg 17 inch, karena aslinya yang awal-awal Alphard itu keluar hanya velg 16 inch. Bagian belakang Toyota Alphard itu dia mencerminkan sebuah MPV luxury, bahkan dia diikuti oleh Daihatsu Luxio. Coba lihat deh, kaca belakangnya kayak gini hampir persis, taillightnya juga gede. Nah kalau di Alphard, di atasnya ada topi belakang, ada lampu rem tambahan, rear defogger, dan juga wiper dengan ya ini perusak desain dari keseluruhan bagian belakangnya Toyota Alphard gitu ya. Jadi tiba-tiba ada tungkai di sebelah sini gitu kan, aneh gitu ya. Nah, taillightnya kalau pengen lihat facelift-nya atau bukan, yang sebelum facelift dia bukan seperti ini, tapi yang sudah facelift dia model-modelnya S-Class. Jadi di selang-seling gitu, merah, bening, merah, bening, merah, bening. Untuk yang model sebelum facelift ini lebih besar untuk lampu mundurnya, sedangkan yang ini facelift lebih kecil. Di bagian bawahnya tipe ASG sudah ditambahkan rok yang berenda gitu ya, jadi lebih besar di bagian bawahnya gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ada lambang kebangsaannya Toyota Alphard. Knalpot di bawah situ. Toyota Alphard itu ban serepnya itu bukan di dalam kabin tapi di bawah sini. Jadi kalau ganti ban agak sedikit repot di Toyota Alphard. Bagasinya masih cukup luas tanpa mengorbankan penumpang yang di dalamnya. Ini bahkan bisa buat naruh orang dengan nyaman untuk menghindari tiket masuk Ancol. Tapi kalau segitu masih kurang besar, masih bisa dilipat nih jok row ketiga. Melipatnya ke samping, agak lumayan repot, harus dorong ke depan dulu, direbahkan, kemudian dilipat ke arah jendela. Namun dengan cara pelipatan seperti ini menghasilkan keluasan yang maksimal, tidak ada penghalang, dibandingkan dengan melipat jok ke depan. Oke, sekarang masuk ke dalam. Row kedua mendapatkan legroom yang sangat amat lega dan masih bisa dimaju mundurkan kursinya. Jarak dengkul dengan depan itu luas sekali dan headroomnya sangat amat tinggi sekali. Di atasnya ada sunroof elektrik yang besar, cocok untuk dada-dada para pejabat yang sedang kampanye. Selain yang 7-seater ini juga ada yang 8-seater, jadi tidak pakai captain seat. Dan kebetulan yang kami pakai ini adalah yang captain seat. Karena zaman ini masih dari importir umum semua, jadi variannya bisa banyak sekali dan opsionalnya bisa beda-beda. Kursi yang ini empuk dan tebal, dilapisi dengan kain suede lembut. Kalau yang ini sudah tidak standar lagi, pakai kulit-kulitan. Captain seatnya ada armrest individual kanan dan kiri. Luar biasa, ini nyaman sekali jadinya. Ada stop kontaknya, ada 2 stop kontak, masing-masing berkekuatan 100 watt. Bisa main PlayStation di sini, lengkap dengan TV di platform dan agar tidak mengganggu supirnya, bisa dicolok headphone dengan jack 3,5 mm. Sayang sekali kurang horden. Ini ada cup holder di tengah dan bisa dilipat. Dan ada tempat minuman juga di pintu dan cukup untuk botol kecil dan nyimpen barang yang kecil. Beralih ke row ketiga dan ini juga luas, tidak terasa seperti tahta terendah dalam keluarga. Legroomnya luas, ya memang tergantung seberapa tega yang duduk di row kedua. Tapi row kedua dan ketiga itu bisa damai sama-sama luas karena ini adalah mobil yang besar. Headroomnya pun luas, row ketiga ini ibu-ibu yang kondenya ke atas masih bisa naik. Penduduk row ketiga ini tidak perlu iri dengan row kedua karena juga ada cup holdernya di kanan dan kiri. Armrestnya juga ada individual dan bisa sliding dan reclining sampai begini, rebah sekali. Alphard ada double blowernya dan semuanya itu dari platform
Kami suka sekali dulu pertama kali melihat AC seperti ini. Masih dikasih lampu juga, sama seperti row kedua. Jadi yang duduk di row ketiga ini tidak seperti tahta terendah. Kemudian row pertama, karena terlalu banyak kami kembalikan lagi ke Mamang. Di bagian kokpit Toyota Alphard ini ada apa aja? Nah, kita lihat dari desainnya keseluruhan ya. Dia fungsional, sedikit estetik, tapi dia lebih mengarah kepada fungsional. Dari bahan-bahannya, dashboardnya soft touch, dan ini lebih bagus materialnya daripada Alphard generasi yang kedua. Kita ke arah kokpitnya sendiri. Jadi di bagian setir ini ada switch steering, ada volume, ada mode, ada teleponi, ada sensor depan, dan juga ada voice command. Speedometernya ada speedometer, ada odometer digital, RPM, ada indikator transmisi, temperatur mesin, dan fuel gauge. MID-nya nggak ada, cuman trip A, trip B saja. Tuas-tuasnya juga ya udahlah, nggak usah dibahas ya. Tuas lampu udah seperti biasa, dan juga ada intermitter dengan interval mode. Di sebelah kanan ini ada yang namanya pencet-pencetan retractable mirror, electric mirror, ada untuk membuka pintu belakang kiri dan kanan, ada AFS. AFS itu adalah adaptive front system. Jadi lampu depan itu bisa sesuai dengan perputaran dari setir. Ada tombol yang namanya untuk arus AC atau arus untuk kayak di rumah gitu ya, colokan rumah, bisa diaktifkan dari driver. Ada lane departure warning, ada untuk menonaktifkan si pintu kiri kanan yang elektrik ini ya di belakang ya, bisa di off kan saja dengan mode manual. Kita ke bagian tengah, head unitnya dia sayangnya udah diganti, tapi yang aslinya dia banyak tulisan kanji yang kita nggak ngerti itu pencetan apa gitu ya, tapi yang penting ada GPS-nya. GPS-nya juga petanya peta Jepang, Pak. Nah, di bagian head unitnya juga dia, karena ini tipe ASG, dia mempunyai Toyota Home Theater. Dia punya 10 speaker sampai ada speaker di bagian tengah. Oke, ke cluster AC-nya dia single zone saja, tapi menjadi 2 zone karena di bagian double blowernya dia mempunyai temperatur secara mandiri dan bisa diaktifkan dari driver. Nah, di sini juga arah semburannya lengkap, ada autonya, ada sirkulasi dari luar ke dalam, dan juga di bagian tengah sini ada transmisinya sebelah sini, ada tempat penyimpanan tertutup, ada 2 buah sebelah sini. Di bagian ini nih, di bagian sini ada pencet-pencetan room. Room itu bukan ini menjadi room gitu, bukan menjadi kamar gitu. Tapi ini adalah pencetan lampu temaram twilight atau remang-remang. Bagian bawah ada tempat penyimpanan tertutup lagi, ada cup holder, dan juga di bagian tengah sini ada yang namanya tempat penyimpanan atau box gitu ya. Boxnya tuh dalam banget, dan ada pencetan sunroof di bagian bawah, dan ada untuk menyimpan receh. Kursinya seperti ini, dan ini mempunyai ini ya, jadi driver juga dikasih yang namanya armrest. Jadi kalau nyetir tuh bisa sangat enak banget. Di bagian atas ada sunroof, tapi ini sunroofnya masih manual, dibukanya seperti ini. Ada sunshade sini bisa dibuka dan ada lampunya. Di bagian driver juga ada vanity mirror, pakai lampu juga, ada untuk tempat penyimpanan di bagian atas. Dan juga di sebelah sini ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu kabin. Tuh, individual lampu baca juga ya sekaligus. Udah sih kalau di Alphard seperti itu. Dan ya, saya belum bahas ini juga, lupa. Boxnya ada 2, ada double, bagian bawah juga ada. Kursinya sayangnya kalau tipe ASG yang ini belum elektrik. Yang elektrik hanya di tipe MZG. Jadi ini pengaturannya saya senang karena ini manual, jadi nggak ribet ya kalau kita ngurus-ngurus elektrik. Perelektrikan di Toyota Alphard ada yang patut diwaspadai. Yuk sekarang kita coba Alphard 2006 ASG 2400 cc seperti apa rasanya. Kalau kita pertama kali nyupir Alphard itu rasanya kita merasa di atas gitu ya, dan mobil-mobil lain itu terasa kecil. Dan ini posisi nyetirnya kita tinggi, commanding, dashboardnya rendah, dan juga visibilitasnya oke untuk ke bagian depan. Namun untuk pilar A-nya terasa besar. Tapi tenang aja, ada kaca bantu atau kaca kecil di sebelah situ yang membantu kita untuk bermanuver atau belok ke kanan atau ke kiri. Dan lebih terkejut lagi kalau kita melihat spion ke bagian belakang, ini terasa jauh banget, dan ini baru dari spion. Kalau ngeliat ke belakang ini,
Ini mobil panjang banget. Suspensi dari kasta tertinggi Alphard ASG atau MZG atau tipe V, dia menggunakan tipe suspensi yang adjustable yang bisa diatur keras dan empuknya. Dan ini untuk settingannya mungkin yang empuk gitu ya. Dan kita terasa floaty dan menaiki sebuah kapal laut yang enak banget gitu ya. Dan ini suspensinya bikin ngantuk kalau kita nyetir sekalipun gitu ya. Namun sayangnya si setirnya dia tidak sekeren dari suspensinya. Ini nggak nyambung sama sekali dengan aspal. Kita belok-belokin juga terasa lambat responnya. Dan juga apa ya, ini kita kalau mau belokin Alphard itu terasa seperti kita membelokkan kapal laut yang besar gitu. Nggak enak sih untuk jadi supir. Tapi kalau untuk jalan santai seperti ini di tol, ini nyaman. Ini mesinnya dia kan pakai punya Camry gitu ya, sama aja 2AZ FE 4 silinder 2400 cc dan tenaganya memang karakternya smooth dan tidak meledak-ledak ketika kita dipencet gasnya walaupun dalam. Ini coba ya. Tapi ya cukup oke lah untuk menghela si bobot yang 1,8 ton ini. Untuk dari 0 ke 100 itu tidak begitu lemot-lemot amat. Lumayan lah, nggak begitu kayak siput gitu ya. Nggak seperti Nissan Elgrand, tapi memang dia kalah dengan Honda Elysion. Konsumsi BBM-nya untuk yang tipe ASG 2400 cc ini untuk di dalam kota ya 1 liter bisa menempuh 7 km dengan rute kombinasi. Sekarang kita coba remnya. Ini udah di 60 km per jam dan kita akan rem mendadak. 1, 2, 3. Ini karakter remnya memang Jepang banget. Jadi begitu kita rem, si remnya itu langsung ngegigit dan responnya bagus. Cuman gigitannya nggak sepakem yang dibayangkan gitu. Jadi masih agak-agak ngeloyor dan ini bobotnya kan memang berat. Masih acceptable lah dengan respon rem yang seperti ini. Remnya juga dia udah cakram di keempat roda dan juga sudah berteknologi ABS. Kami masih ingat persis rasa nyetirnya mobil ini. Walaupun sama sekali tidak ada rasa sportinya, namun pada zamannya ini sangat enak sekali. Memang terasa besar, tapi kenyamanannya itu luar biasa. Supirnya pun bisa jadi bahagia. Tapi masih tetap lebih bahagia yang row kedua dan bahkan ketiga. Alphard tua dia masih tetaplah sebuah Alphard yang berkarisma gitu ya. Dan juga kalau turun dari sini masih dibilang orang kaya. Ya iyalah, karena spare partnya juga nggak main-main gitu, harganya mahal-mahal. Tapi kebalikan dari spare partnya, harga jual mobilnya ini sangat menarik. Dia hanya setara dengan Daihatsu Sigra yang baru gitu ya. Dari yang paling tua sampai yang paling muda, itu range harganya dari 130 jutaan sampai 160 jutaan. Tapi harus ada yang diperhatikan ketika membeli Toyota Alphard bekas yang tua ini gitu ya, terutama dari bagian engine mounting. Nah, kalau engine mounting udah kena, itu rasanya mobilnya bergetar itu ya, sebadan-badan goyang dompet di bagian penumpangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kayak gitu, itu harga per setnya 3,5 juta rupiah, lumayan lah ya gitu ya. Nah, kemudian dari kaki-kakinya, memang ini lebih kuat daripada yang generasi 2, tapi tetap saja sebuah Toyota Alphard mempunyai parts yang mahal. Kaki-kakinya, shock breakernya itu harganya 5,5 juta rupiah. Dan juga dari sliding door, ini yang paling ditakutin dari pengguna Alphard gitu ya. Kalau misalnya rusak motor penggeraknya, elektriknya itu udah rusak, itu harganya bisa mencapai 15 jutaan rupiah. Tapi tenang aja, ini masih dibuka secara manual juga bisa. Tapi kan ya malu-maluin aja gitu turun dari mall gitu ya. Kita bukanya manual berat lagi. Dan juga dari interiornya. Interior Toyota Alphard itu mempunyai harga yang mahal. Jadi hati-hati kalau beli Toyota Alphard, dilihat dulu interiornya apakah berfungsi atau tidak, ada yang rusak atau enggak. Kalau misalnya interiornya rusak parah gitu, mending nggak usah deh. Kalau eksterior kan lebih gampang ya, dan juga partsnya agak banyak. Tapi kalau interior Toyota Alphard itu agak sulit. Sekarang kita kembalikan ke Om Mobi. Overall, Toyota Alphard ini sangat amat cocok untuk Anda yang ingin naik derajat dari mobil biasa daripada beli LCGC 7-seater. Alphard lama ini enaknya maksimal. Dari harga bekasnya sangat worth it sekali.
Bukan berarti bebas maintenance memang, tapi gayanya masih dapat, nikmatnya juga masih dapat. Serasa orang kaya lama. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Oh iya, itu channel Aspros, mamang-mamang itu tolong di subscribe juga.